حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, agama Islam itu membawa kemudahan pada umatnya. Kemudahan itu dapat dibuktikan dalam syariat puasa yang sedang kita jalani saat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang sakit dan musafir yang dapat keringanan saat berpuasa. Allah berfirman: "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lainnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya diberikan keringanan bagi kalian untuk tidak berpuasa ketika sakit dan saat bersafar. Namun puasa ini wajib bagi yang tidak bersafar dan sehat. Itu semua adalah kemudahan dan rahmat Allah bagi kalian. Insya Allah pada kesempatan khutbah yang singkat ini,
khatib akan membahas 7 kemudahan dalam syariat ibadah puasa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kemudahan yang pertama adalah bagi orang yang sakit, maka boleh baginya untuk mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kemudahan yang kedua adalah boleh bagi musafir jika safarnya sangat berat, maka boleh baginya mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Jika berpuasa itu berat saat safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak berpuasa. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersafar, beliau melihat orang-orang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang sedang diberi naungan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah ini?" Maka orang-orang pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini adalah orang yang sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika ia sedang bersafar. Namun, jika safar tersebut penuh dengan kemudahan, misalnya perjalanan yang hanya sebentar dan ditempuh dengan pesawat terbang, maka baiknya tetap berpuasa karena lebih cepat terlepas dari kewajiban." Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik, sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawahah yang berpuasa ketika itu. Namun, jika kondisi sudah sangat berat ketika safar dan bisa mendatangkan mudarat, maka tidak berpuasa justru menjadi pilihan yang lebih utama. Hal ini selaras dengan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersafar pada peristiwa Fathu Mekah yang bertepatan pada tahun 8 Hijriah, dan beliau menuju Mekah di bulan Ramadan. Beliau ketika itu sedang berpuasa. Kemudian ketika sampai di suatu lembah antara Mekah dan Madinah, orang-orang ketika itu masih berpuasa. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam minta diambilkan segelas air. Lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tersebut, ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, yang lebih afdal adalah yang paling mudah baginya saat safar. Jika dalam puasa mendatangkan mudarat, maka tidak berpuasa justru lebih baik baginya dan lebih selamat. Bahkan puasa itu berubah hukumnya, yang tadinya wajib menjadi haram apabila puasa tersebut mendatangkan kemudaratan bagi orang tersebut. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan,
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada mudarat, maka terlarang untuk melakukannya. Lalu kemudahan yang ketiga, boleh bagi orang tua yang sudah tua renta untuk tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Allah Ta'ala berkata atau berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yakni dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan diganti dengan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang telah ditinggalkan. Karena orang seperti ini disamakan dengan orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa. Lalu kemudahan yang keempat, bagi wanita hamil dan ibu menyusui, jika puasanya menjadi beban, jika dia berat untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa untuknya, dan puasanya tetap diqadha atau tetap diganti. Qadha ini tetap ada sebagaimana pendapat jumhur ulama. Namun jika berat karena hutang puasanya yang menumpuk, misalnya selama 6 tahun berturut-turut ibu ini memiliki anak sebanyak 3 orang atau 3 putra dan putri, ketika itu tentu sangatlah berat baginya untuk diqadha. Maka boleh bagi sang ibu untuk mengganti puasa tersebut hanya dengan membayar fidyah. Caranya adalah dia membayarkan setiap selepas bulan Ramadan, setelah hari-hari bulan Ramadan, hari-hari yang ditinggalkannya. Jika dia sebulan penuh tidak berpuasa, maka sebulan itulah dia mengeluarkan fidyah. Boleh sekaligus dibayar 1 hari untuk sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Lalu kemudahan yang kelima, wanita yang haid masih boleh beribadah di bulan Ramadan seperti membaca Quran, berzikir, berdoa, ataupun mencari malam Lailatul Qadar dan masuk masjid untuk mengikuti pengajian. Karena menurut pendapat yang paling kuat, wanita haid masih boleh memasuki masjid selama dia masih bisa menjaga darah haidnya agar tidak tercecer. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kemudahan yang keenam adalah salat malam tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Boleh dengan rakaat yang sedikit ataupun dengan rakaat yang banyak. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, maka tutuplah dengan 1 rakaat, yakni witir. Maka itu menjadi rakaat yang ganjil dan menjadi penutup yang sebelumnya. Berdasarkan hadis ini, maka menjadi jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi jumlah rakaat salat malam.
Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya solat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Solat malam adalah solat nafilah atau solat yang dianjurkan, termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakannya meskipun sedikit rakaatnya, dan bagi yang mampu boleh juga mengerjakan dengan rakaat yang banyak. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kemudahan yang ketujuh, boleh melakukan iktikaf sunnah di bulan Ramadan walau hanya sebentar saja. Yang penting dilakukan di dalam masjid. Allah Ta'ala menyebutkan tentang syariat iktikaf, wa antum akifuna fil masajid, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan jangka waktu tertentu untuk beriktikaf dalam ayat ini, dan Rabbmu tidaklah mungkin lupa. Al-Imam Al-Mardawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, waktu minimal dikatakan iktikaf pada iktikaf sunnah atau iktikaf yang mutlak adalah selama disebut berdiam di masjid walaupun hanya sesaat, dan dia meniatkan di dalam hatinya dia ingin beriktikaf di dalam masjid. Sehingga jika ada yang bertanya, bolehkah beriktikaf di dalam masjid pada 10 hari terakhir Ramadan dan hanya dilakukan pada malam hari saja? Maka jawabannya boleh insya Allah. Karena syarat iktikaf hanya berdiam walaupun sekejap. Terserah mau di malam hari ataupun di pagi hari. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, intinya ajaran Islam membawa kemudahan bagi para pemeluknya. Ada kemudahan yang diberikan pada orang yang sakit, ada kemudahan yang diberikan pada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, ada kemudahan yang diberikan oleh orang-orang yang sudah tua renta, kemudahan bagi wanita-wanita yang sedang haid dalam beribadah, sampai kemudahan dalam sholat malam dan juga iktikaf di masjid pada bulan Ramadan. Sekarang tinggal kita, apakah kita ingin beramal soleh atau tidak? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beramal soleh sepanjang bulan Ramadan ini, sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di akhir khutbah ini kami mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena barang siapa yang bersalawat kepada beliau sekali maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan wa fi Palestin wa fi Gaza. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.